selamat siang Pak Edi. Halo, selamat siang Pak Wahid. Bagaimana kabarnya Pak Wahid? Alhamdulillah, baik Pak Edi. Ya, ada apa Pak Wahid? Ada yang bisa saya bantu Pak Wahid? Ya, begini Pak Edi. Siang ini ada waktu ya Pak Edi. Ada beberapa hal ini yang ingin saya konsultasikan dengan Pak Edi. Oh iya, silahkan Pak Wahid. Kebetulan siang ini saya ada jam kosong ini. Kebetulan ada pelajaran agama. Ini saya baru nyantai di kantor Pak Wahid. Ya, tujuan dari percakapan kita ini kira-kira untuk apa coba? Ayo, tentang apa ini kira-kira Pak Wahid? Ini Pak Edi, kita sharing ini untuk mengetahui nanti solusi dari permasalahan dari anak didik saya ini Pak Edi. Karena anak didik saya ini kan nilainya itu pada waktu ulangan harian IPA itu di bawah KKM Pak Edi. Sebanyak kurang lebih ada 50% anak Pak Edi yang nilainya di bawah KKM. Dengan adanya sharing ini nanti diharapkan ada solusi atau permasalahan dari permasalahan yang akan nanti kita selesaikan bersama. Begitu Pak Edi. Oh iya, baik Pak Wahid. Berarti ini Pak Wahid ada permasalahan di kelas 5 ya Pak Wahid ya? Iya, betul Pak Edi. Oh iya. Tadi Pak Wahid sudah menceritakan nilai KKM-nya separuh siswa dalam satu kelas di bawah KKM, begitu ya Pak Wahid ya? Iya, betul sekali Pak. Padahal saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya. Tapi anak itu masih belum memahami Pak dari pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Antusias, minat anak, motivasi dan semangat anak dalam mengikuti pembelajaran itu masih kurang. Gitu Pak Edi. Oh iya, saya paham dari cerita Pak Wahid itu. Memang anak kadang seperti itu dalam sebuah kelas, terutama kelasnya Pak Wahid ya, muridnya banyak. Kira-kira ada permasalahan apa kok bisa kurang nilainya, kok bisa separuh rendah itu, kira-kira masalahnya di mana itu ya Pak Wahid ya? Ya begini Pak Edi. Iya. Saya merasa anak itu malas belajar Pak. Dan suka rame sendiri. Iya. Padahal sudah saya tegur, tapi nanti selang beberapa waktu itu anak ramai kembali Pak. Oh itu ya. Berarti menurut pengamatan Pak Wahid sendiri, anaknya kurang tertarik terhadap pelajaran begitu ya, anaknya ramai sendiri gitu ya Pak Wahid ya? Iya, betul sekali Pak. Oh iya. Jadi minat dan motivasi semangatnya beberapa anak kurang begitu ya Pak Wahid ya? Kurang lebih seperti itu ya? Betul, minat semangat belajarnya anak itu sangat kurang sekali Pak. Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu sangat rendah. Alhasil berdampak juga Pak dengan nilai ulangan mereka yang hasilnya tidak begitu maksimal. Iya. Terus Pak Wahid, anak-anak merasa kurang ya itu berarti ya, kurang tertarik dalam pembelajaran Pak Wahid. Kira-kira kalau saya boleh tahu ini Pak Wahid proses pembelajarannya seperti apa Pak Wahid? Kalau saya boleh tahu di dalam kelas itu loh, Pak anak kurang tertarik itu seperti apa ya? Oh iya, kalau proses pembelajarannya biasanya sih saya menggunakan media buku ajar Pak. Buku ajar, bisa modul, dan kemudian menuliskan materi yang sekiranya penting itu saya tulis di papan tulis. Begitu Pak Edi. Oh iya. Berarti memang proses pembelajarannya itu Pak Wahid dari buku LKS, kemudian disalin di papan tulis begitu ya Pak Wahid ya? Ya kurang lebih seperti itu Pak Edi. Misalkan ada hal yang penting saya catat di papan tulis, nanti anak mengikuti. Lah iya. Ini
untuk pembelajarannya khususnya Pak Wahid ya. Pak Wahid mungkin punya metode yang lain tidak kira-kira selain itu? Saya yakin Pak Wahid, karena Pak Wahid itu piawai sekali dalam mengajar, sudah senior, mungkin ada trik-trik khusus selain dari LKS saja Pak Wahid mungkin? Kalau metode, biasanya saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi Pak di dalam kegiatan pembelajaran itu. Ceramah, diskusi ya? Ya, ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Oh iya. Selain metode itu Pak Wahid, mungkin ada metode yang lain yang bisa Pak Wahid sampaikan ke anak-anak ketika pembelajaran di kelas atau mungkin yang lain bagaimana? Ada tidak Pak Wahid? Mungkin bisa menggunakan tampilan video ya Pak, karena di kelas saya itu kan ada LCD proyektor, mungkin bisa digunakan untuk menampilkan tayangan video atau bahkan PowerPoint dalam kegiatan pembelajaran, atau mungkin juga bisa kita menggunakan materi atau pembelajaran itu kegiatannya di luar kelas Pak, agar pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak. Mungkin begitu Pak. Nah itu Pak Wahid yang saya maksud. Pak Wahid, luar biasa. Saya yakin Pak Wahid itu bisa membuat variasi pembelajaran yang lebih Pak Wahid. Nah itu ide yang sangat bagus Pak Wahid. Bagaimana kalau itu diterapkan di kelas Pak Wahid? Iya. Oke Pak. Insya Allah langkah kedepannya saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi Pak. Seperti tadi menggunakan video dengan tampilan dari LCD atau PowerPoint, dan kegiatannya akan saya tambahkan kegiatan di luar kelas Pak, agar pembelajaran yang berlangsung nanti tidak monoton, sehingga diharapkan peserta didik itu lebih semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Begitu Pak. Iya itu Pak Wahid, itu saya sangat sepakat dengan yang Pak Wahid usulkan itu. Rencana Pak Wahid, sangat brilian itu. Ketika Pak Wahid melakukan variasi itu, saya juga sangat sepakat Pak Wahid. Menurut saya anak akan lebih tertantang nanti ketika, kalau boleh menambahkan sedikit Pak Wahid, videonya itu Pak Wahid bisa mencarikan dari Google tentang video yang terkait dengan pembelajaran, khususnya video-video yang sering dialami oleh anak-anak, misalkan tentang hewan yang ada di sekitar anak, tentang hewan capung dalam pelajaran IPA, tentang kambing, terus kemudian sapi yang setiap hari dilihat anak dengan praktek pembelajaran di luar kelas. Saya juga sangat sepakat Pak Wahid, itu akan lebih membuat anak menjadi fresh pikirannya, tidak bosan melulu di dalam kelas. Begitu Pak Wahid. Iya, terima kasih masukannya Pak Edi ya. Nanti saya akan mencari video yang ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Misalkan IPA, nanti ya akan saya carikan video yang ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran IPA. Iya, terima kasih Pak Edi. Baik Pak Wahid. Setelah ide dari yang Pak Wahid sampaikan tadi, kemudian komitmen apa untuk langkah selanjutnya Pak Wahid untuk merealisasikannya? Pasti kan ada ini komitmen selanjutnya Pak Wahid. Bagaimana itu? Mulai ke depannya sih saya akan menyiapkan dengan matang ya Pak. Lebih matang lagi media pembelajaran yang akan saya ajarkan ke anak. Agar anak itu lebih tertarik lagi Pak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran nantinya yang saya ajarkan. Begitu Pak. Iya, baik. Begini Pak Wahid, menurut hemat saya, komitmen seperti itu ketika Pak Wahid melaksanakan pembelajaran di luar kelas, kan sebaiknya harus ada bantuan ini Pak Wahid. Bantuan dari siapakah atau dari orang lain siapa? Mungkin Pak Wahid sudah punya gambaran Pak Wahid? Sudah. Oh iya, tentu. Saya akan meminta bantuan kepada teman saya Pak, teman sejawat saya di sekolah, namanya Ibu Rofi. Karena beliau itu adalah operator sekolah, tentunya nanti saya akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan beliau, karena beliau sudah
paham betul tentang IT, bagaimana mengoperasikan nanti LCD, proyektor, laptop. Nah, nanti bisa menghubungkan bagaimana cara menampilkan tayangan video atau PPT pada LCD tersebut, Pak. Nanti akan lebih mudah berkolaborasi saya dengan Ibu Rofi. Iya, bagus sekali Pak Wahid. Saya sependapat dengan ide Pak Wahid. Bu Rofi itu kan ahlinya IT itu. Nah, ketika di Pasrai diberi tugas, dan saya yakin Bu Rofi jamnya sangat longgar ketika membantu Pak Wahid. Wah, bisa totalitas nanti Pak Wahid itu Pak Wahid. Dan semoga pembelajarannya semakin mantap Pak Wahid ya. Insya Allah mungkin Pak Edi. Semoga berjalan dengan baik nantinya Pak Edi. Iya, ya. Pak Wahid tertawa perasaannya bagaimana ini setelah sekarang kayaknya kok senang sekali ada apa ini? Wah, alhamdulillah ini perasaan saya sudah sedikit lega Pak, karena permasalahan ini alhamdulillah sudah ada solusinya nanti Pak. Oh iya. Iya itu, wah sebetulnya idenya Pak Wahid juga sangat hebat. Saya mendukung sekali itu ya. Terutama ketika akan mengajak Bu Rofi, wah luar biasa. Bu Rofi pasti sangat mendukung ya Pak Wahid ya. Semangat Pak Wahid, semoga sukses Pak Wahid nanti dalam pembelajaran berikutnya. Amin. Iya, terima kasih Pak Edi sudah berkenan berkonsultasi dengan saya. Maaf mengganggu waktunya. Oh, tidak. Ya ini mumpung 4 jam kosong ini Pak Wahid ya. Iya, good luck. Semoga dilaksanakan dengan baik. Ya, salam buat Bu Rofi ya. Ya, bagi Pak. Oh, kalau begitu saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Ya, ini nanti karena ada jam untuk mengajar. Oh iya, silakan Pak Wahid, silakan menuju ke kelas. Ini juga saya juga persiapan untuk mengajar karena anak-anak jamnya agama kayaknya sudah selesai. Oke. Ya, Pak Wahid. Terima kasih Pak Edi. Ya, sukses selalu Pak Wahid. Ya, assalamualaikum. Halo, selamat siang Pak Wahid. Selamat siang Pak Edi. Halo, wah kayaknya longgar ini Pak Wahid. Bisa ngobrol Allah. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Lama tidak bertemu ini. Alhamdulillah sehat. Pak Wahid sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Oh iya, ada apa ini Pak Edi? Ada yang bisa dibantu? Iya ini kayaknya mumpung Pak Wahidnya longgar ini. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar Pak Wahid, minta waktunya sebentar. Oh iya, bisa Pak Edi. Tujuannya apa ini nanti Pak Edi? Ya, ngobrol tentang ini permasalahan siswa saya Pak Wahid ya. Oh iya. Permasalahan siswa saya ini, kok saya itu harus ngobrol, harus konsultasi ini kayaknya dengan jenengan yang selaku guru senior ini ya di sekolah ini. Kayaknya wah Pak Wahid, saya pengen ngobrol dengan Pak Wahid mumpung ada waktu yang longgar ini, Pak Wahid. Oh iya, Pak Edi, tahu saya dulu mengajar di kelas 6 ya Pak Edi? Iya, masih nih, masih di kelas 6, masih, ya. Iya. Masih, tapi kan Pak Wahid saya anggap ini Pak Edi dengan murid Bapak ini di kelas 6 ini Pak Edi. Iya, begini Pak Wahid, mau bercerita sedikit mumpung kita ketemu. Murid saya itu kayaknya saya amati itu suka menyendiri Pak Wahid. Saya tuh juga suka menyendiri, terus sehingga dalam hal bergaul itu kurang begitu diterima oleh teman-temannya karena anaknya suka menyendiri dan kurang bersosialisasi. Dalam bersosialisasi tidak bisa segera akrab dengan temannya itu. Oh. Kenapa bisa begitu ya Pak Edi? Padahal sudah kelas 6 ya anaknya itu. Iya, padahal saya sendiri juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian kepada anak tersebut. Anak tersebut tetap saja suka menyendiri. Jadi ketika istirahat itu saya perhatikan tidak bersosialisasi seperti yang lainnya. Jadi jajan terus duduk sendiri di pojok kelas, tidak ada teman yang mendekati, seperti itu gimana ya Pak Wahid? Oh iya, berarti dalam kegiatan pembelajaran anak tersebut juga tidak bisa berkonsentrasi ya Pak Edi? Pastinya dia kan menyendiri
Terus ketika dalam pembelajaran pun anaknya suka ngalamun. Terus ketika ditanya ya diam saja. Nah itu termasuk tantangan buat saya Pak Wahid. Makanya saya harus ngobrol dan bercerita kepada Pak Wahid ini yang lebih piawai menurut saya. Pak Wahid saya anggap wah menangani anak sangat hebat. Ya, ya gitu Pak Wahid. Ya, oh gini Pak Edi. Iya. Kira-kira apa ya Pak yang membuat anak itu kok sering menyendiri, kemudian tidak konsentrasi terhadap pembelajaran yang Pak Edi sampaikan, itu kira-kira apa ya Pak penyebabnya? Kalau saya amati, anak tersebut itu pemalu Pak Wahid. Jadi pemalu, terus dalam bergaul pun kayaknya tidak merasa percaya diri, atau mungkin ada masalah ya, ada masalah di rumah atau bagaimana itu. Oh iya. Kira-kira apa ya Pak yang dapat Pak Edi lakukan agar anak tersebut itu dapat fokus kembali dalam kegiatan pembelajaran yang nantinya akan Pak Edi ajarkan? Itu bagaimana ya Pak? Ya, saya harus mendekatinya. Mungkin pendekatan ke orang terdekatnya mungkin. Lah di kelas juga tidak ada teman terdekatnya itu Pak Wahid. Itu yang membuat saya kesulitan juga. Iya. Gimana ya? Oh ya, bagus sekali Pak Edi. Mungkin bisa ditambahkan sedikit lingkungan belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran anak itu Pak Edi. Oh iya, saya paham. Saya jadi ingat Pak Wahid. Ketika saya memberikan ruang khusus, anak tersebut merasa sedikit senang. Seperti yang Pak Wahid tadi sampaikan. Iya, betul sekali Pak Edi. Lingkungan. Jadi ini tentang lingkungan yang menyenangkan untuk anak tersebut. Jadi saya akan membuat pola pembelajaran yang menyenangkan dengan sekaligus memberikan ruang sosialisasi kepada anak tersebut. Begitu Pak Wahid, sesuai dengan tadi. Itu ide yang sangat bagus sekali Pak Edi. Yang jenengan maksud dengan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan itu yang seperti apa Pak Edi? Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan. Begini, sesuai dengan kelas Pak Wahid dulu saya jadi ingat. Nah, kita kan pernah bertemu di kelas Pak Wahid. Iya. Kelasnya disetting Pak Wahid dengan sebuah pola menghias kelas secara berkelompok. Artinya itu akan membangun sosialisasi anak secara otomatis dengan menyeting kelas. Guru mengarahkan anak supaya menyeting kelas dengan sistem kelompok yang dibagi oleh guru, atau anak tersebut milih temannya sendiri-sendiri. Ketika anak tersebut kesulitan, baru saya arahkan untuk memilih temannya. Begitu ya Pak Wahid ya? Wah, sip, mantap sekali Pak Edi. Itu sangat menarik sekali. Begitu proses kegiatan pembelajaran di kelas yang akan berjalan nanti pastinya akan sangat menyenangkan dan menarik. Kemudian ini Pak Edi, kira-kira langkah apa saja yang akan Pak Edi lakukan ke depannya nanti? Selain saya akan menyeting kelas, saya nanti pasti gini Pak Wahid, saya akan menyeting kelas ini. Saya menyeting kelas, otomatis ketika saya menyeting kelas, saya akan butuh seseorang guru ini. Nah, seseorang guru, dan anak tersebut karena suka menyendiri, mungkin ada permasalahan dari keluarganya ya Pak Wahid ya. Saya baru ingat ketika tadi Pak Wahid menceritakan harus memberikan ruang lingkungan yang nyaman. Saya harus menghubungi Pak Puji nih Pak Wahid. Kan Pak Puji rumahnya dekat, Pak Puji guru olahraga itu. Rumahnya dekat dengan anak tersebut. Anak tersebut itu loh, si Andes itu loh. Pak Wahid pasti kenal itu Andes. Anaknya itu yang membuat saya PR pengen menyelesaikan masalah anak tersebut. Itu yang rumahnya dekat kan Pak Puji. Nanti Pak saya Puji minta guru olahraga itu ya Pak?
Ya, betul. Oh Betul, iya. betul. Saya kan minta tolong kepada beliau untuk mengamati dan mungkin menanyakan, kebetulan kan beliau tetangganya Pak Wahid. Pak Iya. Puji itu tangganya, jadi bisa memberikan pengamatan secara langsung tentang kondisi orang tua dan mungkin bisa ngobrol dengan orang tuanya masalah apa yang sedang dihadapi si Andes itu. Iya. Itu. Bagus. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Sekali, Pak. Nggih. Iya. Jadi Pak Edi ini sebenarnya itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri itu, dan itu perlu dicoba, Pak. Oh iya, terima kasih saran-saran dari Pak Wahid. Wah, luar biasa. Saya jadi ingat karena kelasnya Pak Wahid memang luar biasa. Saya harus mencontoh apa yang terjadi di pembelajaran Pak Wahid ya. Harus banyak belajar saya dari Pak Wahid ini ya. Saya yakin Pak Edi pasti bisa menjalankannya. Di kelas Pak Edi, semangat terus. Oh iya, terima kasih Pak Wahid. Wah, saya jadi terinspirasi nih dengan ide-ide Pak Wahid yang tadi disampaikan. Ya, jadi saya wah, muncul ide-ide dari saya melihat kelasnya Pak Wahid tempo dulu itu saat kita ketemu 2 tahun yang lalu itu ya. Ya sudah sangat lama sekali udah nggak ketemu Pak Edi. Iya, wah luar biasa. Dalam kegiatan ini kita bisa ketemu kembali. Oh iya. Bagaimana kira-kira perasaannya Pak Edi setelah kita sharing ini Pak Edi? Wah, sangat lega. Jadi terinspirasi sekali dari tadi cerita-cerita Pak Wahid. Saya jadi teringat dari berbagai macam solusi. Wah, iya ternyata saya sendiri punya banyak teman, tapi saya kurang bisa mengapresiasikannya dengan baik. Wah, dengan ketemunya Pak Wahid ini, wah luar biasa. Semuanya jadi terbuka Pak Wahid. Masalahnya jadi plong ini. Terima kasih Pak Wahid atas saya ikut bersenang Pak Edi menyelesaikan permasalahannya ini. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi Pak Edi. Iya, terima kasih Pak Wahid atas percakapan kita hari ini. Sangat menginspirasi. Saya sangat senang bisa ngobrol dengan Pak Wahid. Sama-sama jam kosong ini tadi ya. Iya, gitu. Ya udah, begitu dulu Pak Wahid. Ini karena jam saya sudah saatnya masuk kelas. Mohon izin dulu, saya segera ke kelas. Terima kasih atas segala saran, kita bisa ngobrol, banyak inspirasi yang muncul dari dalam benak saya. Sampai bertemu lagi Pak Wahid. Saya mohon izin lagi Pak Edi. Iya. Mohon izin segera ke kelas ya. Semangat terus. Ya, mantap ya. Saya tinggal dulu Pak Wahid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.